hai. Udah live belum ya ini ya? Oh udah. Yuk, halo semuanya. Welcome di Instagram Live Cornerstone yang pertama, di mana malam hari ini kita akan live talk bersama dengan pakar ahlinya relationship atau cinta-cintaan. Yuk kita langsung invite ya. Kita langsung invite aja orangnya. Sebentar. Nah, tunggu sebentar. Halo. Halo, Nah, gimana Bandung? halo. Baik-baik. Selamat datang, Om. Om, berasa tua banget ya Om ya. Kita Oke, panggilnya Kak aja ya, KWP ya, iya, buat semua yang lihat Mm-mm. yang buat semua yang lagi nonton. Kak, Mm-mm. gimana di Surabaya gimana? Udah nggak kerasa nih, udah 3 minggu lebih lockdown di rumah. Iya, nggak kemana-mana nih selama 3 minggu, cuman di rumah, live streaming di gereja dan yang lainnya sih, ngerjain Oh, tulisan gitu ya. ngapain Oke, aja? tadi ada, ya cuman gitu dong, Ya. rutenya, kamar tidur, kamar mandi, kamar makan, kamar tidur, kamar mandi, kamar makan. Juga kadang-kadang sedih dengar beberapa teman yang udah dipanggil duluan ya. Kadang-kadang gitu ya, Iya sih, karena ya. COVID ini. Mm. Tapi malam ini kita mah santai-santai aja ya. Kita Iya, ngobrolnya oke. yang ringan-ringan, serius tapi santai. Mm-mm. Ngobrolin soal Mm-mm. cinta-cintaan katanya. Soalnya katanya ini yang jomblo makin jomblo ini. Iya, yang terpaksa Gara-gara. online juga banyak ya. Betul. Coba mana yang jomblo, Oke, mana suaranya? Malu oke. kayaknya. Udah sebagian udah muncul. Ervina, Uh-uh. hai. Ada Viana di situ. Oh iya. Tadi ada Pastor William, ada ya. Thank you. Ada. Lumayan. Ah. Mm-mm. Jadi Lumayan. acara malam hari ini kita bakal fokus memang ngomongin tentang relationship, terutama buat Mm-mm. yang belum menikah, karena banyaknya Ah. pertanyaannya yang masuk ini dan curhatannya ini dari yang mereka yang belum married Iya. ini. Oke, boleh. Kita langsung aja ya Pak, Iya. karena udah ada Boleh. beberapa yang masuk dulu. Nanti buat Oke, langsung teman-teman, deh. ya buat teman-teman yang mau nanya, boleh nanti di story yang sebelumnya ada stiker pertanyaan, boleh type di situ. Nanti kita tampilin di sini, boleh akan langsung dijawab sama KKWP pertanyaannya. Oke? Siap. Iya. Oh ya, sebelum mulai pertanyaan nih ya, ada yang curcol dulu. Aku bacain dulu ya karena bagus Silakan. ini curcolnya. Di Iya. masa-masa gini nggak ada loh yang minta putus dengan alasan fokus UN karena UN-nya udah nggak ada. Benar juga. Sebenarnya itu orang-orang yang putus itu ya, kalau mau putus putus aja gitu ya, nggak usah pakai alasan apapun kan. Ya, Nggak usah alasan pakai alasan alasan itu tidak membuat putus jadi lebih indah kok. Ya, betul nggak? Ya, terus satu lagi nih, terakhir, curcol yang terakhir katanya. Ternyata karena lagi isolasi gini, bikin sadar kalau pacaran itu harus buka mata selebar-lebarnya. Jangan tutup mata biar nggak kaget nanti pas married. Kenapa kaitannya dengan kayak gini ya? Mungkin karena banyak lihat akun-akun tertentu di Instagram. Ini pasti cowok nih, dugaan saya cowok nih. Betul nggak? Iya kayaknya begitu. Nggak Cowok tahu, ya, aku gitu. lupa Kalau nanti ya cowok, dilihat. iya. Kayaknya cowok ya. Cowok itu kan visual banget gitu ya. Uh-uh. Instagram itu kadang-kadang itu menjadi tempat bagi pria untuk melihat ini kok kelihatannya bagus nih, lebih bagus nih, lebih bagus nih, lebih bagus gitu. Buat cuci mata gitu ya, karena banyak ngintip Iya. Instagram. Oke Pak, oleh Kak langsung ya pertanyaan yang pertama ya Yuk. Kak. Oke. Yang pertama, gimana caranya jadi jomblo berkualitas? Sebenarnya antara kualitas dan jomblo itu bukan sesuatu yang jalan sendiri-sendiri kok. Gitu kan? Artinya kalau kita jalani hidup kita dengan baik, itu orang recognize ada kualitas tertentu tuh. Di tempat kerja, di gereja, dan yang lainnya. Sehingga kemudian pas kebetulan kita belum punya pasangan aja, jadi akhirnya orang bilang jomblo berkualitas.
Yang duda berkualitas juga banyak loh. Pria merit berkualitas juga banyak. Betul. Betul kan? Jadi kualitas Betul, itu dan betul, betul. kejombloan itu bukan sesuatu yang berjalan sendiri-sendiri gitu. Gitu. Betul, betul. Ya ada yang Jadi, bilang so beautiful, thank you loh ya. Itu untuk saya bukan ya. itu coba David Susanto ngomongin beautiful buat siapa itu? Ya harus jelas sih. Zaman Harus sekarang jelas. mesti jelas. Ah, soalnya itu cowok loh, Pak. Iya bisa juga gitu kan. Ya, nggak Jadi apa-apa lah kalau ya. kalau 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 kualitas hidup ditata, entah single, entah married, entah ke divorce, kualitasnya tetap Hmm, kelihatan kok. Tenang aja. betul. Nggak usah takut lah ya jadinya ya. Nggak usah Buat takut para gitu. buat para Yang jomblo yang menakutkan percayalah. itu adalah sudah single, tapi hidupnya juga nggak berkualitas gitu loh. Itu kan yang Hmm. paling repot. Jadi harus Mamahnya fokus aja sama alergi sama dia. Bisa gitu kan? ya Iya kan bisa. bisa jadi orang tuanya aja alergi. Kalau orang tuanya aja nggak bisa terima, bagaimana mungkin orang lain bisa terima? Betul, betul. Jadi yang penting Gitu. fokus sama kualitas sama keinian ya apa yang kelebihan yang dipunya ya di Iya, masing-masing. ha. Nggak Dan penting jomblo atau enggak. khusus untuk perempuan saya mau bilang tuh gitu ya. Perempuan itu kan selalu merasa bahwa saingannya banyak, yang cakep banyak, yang Hmm, lebih indah kelihatannya banyak. Tetapi kan pria kan nggak cuma ngelihat itu gitu. Kalau betul, memilih pasangan kan yang dilihat bukan cuma itu. betul, betul. Sip, lanjut ya. Pertanyaan Yuk. yang berikutnya nih yang udah masuk ya dari Ah, kemarin nih. ah. Apa sih ciri-ciri relasi yang serius atau gimana caranya supaya kita bisa yakin kalau pasangan kita itu udah serius dan dia itu tepat buat kita? Yang nanyain pasti cewek. Iya, Betul. benar banget. Karena cewek memang berbutuh keseriusan. Kenapa? Karena mereka terbatasi oleh waktu gitu. Hmm. Sementara pria relatif tidak terbatasi oleh waktu. Ekstrimnya gini nih, kalau kamu perempuan menarik usia 40-an, pasti Hmm. relatif susah mencari pasangan. Tetapi pria 40-an, matang, rasanya mencari yang 20-an atau belasan masih bisa deh gitu. Nggak fairnya kayak gitu gitu. Iya, rugi Maka aja nggak cewek itu. salah, iya, nggak salah kalau wanita meminta kepastian. Jadi gini, salah satu tanda soal kepastian adalah setelah 2 tahun pacaran gitu, minimal yang pria itu sudah harus ngajakin gitu. Kita Hmm. lanjutin hubungan ini. Kalau lewat 3 tahun dia tidak pernah ngajak menikah, tunangan dan yang lainnya, keseriusannya dikasih tanda tanya. Berarti kurang lebih 3 tahun ya, harus udah Uh-uh. waktunya 3 tahun mulai ada Maksimal, nunjukin ya, maksimal. maksimal ya, Uh-uh. maksimal Uh-uh. tiga Kalau tahun udah Alvin dulu mulai berapa tahun ya? eh Alvin wah berapa tahun? berapa ya, berapa ya, 4 tahun lebih Berapa abad? kayaknya. 4 tahun lebih ya. Untung mau So, nungguin ya. Kalau nggak mau gimana gitu. aduh, kan kita mulai pacarannya dari umurnya masih rada kecil, jadi wajar lah. Oh, Jadi wajar bro lah. berarti ya. Sejak umur berapa sih? Sejak umur berapa sih kalian pacaran? Dua dua satu ya berarti ya. Dua Dua satu. satu ya Dua nggak kecil-kecil satu. amat lah gitu. Berarti udah umur 25 baru mulai Iya. mikirin sih. Ya oke Oke, lah ya, udah masih waktunya. oke lah ya. Terus ada Mas, sign yang kedua. Ada sign yang kedua kalau pria itu serius. Yaitu dia memperkenalkan kamu ke orang tuanya. hmm, hmm, Jadi bukan betul, sekedar betul. ke teman-temannya itu penting, tetapi ke orang tuanya. Itu tanda keseriusan. Jadi tanda yang Hmm, utamanya dia mesti ngomong, mesti ngajak, ngomong ngajak arah relasi, kedua dia memperkenalkan kamu ke keluarga besarnya. Itu tanda hmm, keseriusan. hmm. Betul, betul. Udah, dua itu. Udah dua itu udah mulai ngecek ya kalau relasinya nggak gitu Ah, putusin aja. tuh Kasian dengerin ya. yang cewek-cewek ya. Soalnya saya tuh ada case di mana ini udah sampai belasan tahun nih, gitu, lebih dari Waduh, 10 tahun gitu. Jadi akhirnya toh juga tidak dinikahi. Nah, kalau kayak begitu lukanya kan pasti dalam gitu. betul. Malah udah buang waktu, buang tenaga, Iya. ya sakit Buang hati, biaya juga buang kalau biaya. merasa membiayai. Loh kan ada relasi di Ya, mana betul, betul. yang perempuan yang membiayai kan gitu ya. Betul, betul. Tuh, dengerin ya Oke. buat yang cewek-cewek.
Buat yang cowok-cowok juga Hati-hati. dengerin, berarti Iya. jangan kasihan, jangan sampai cewek lu Mm-mm. nungguin terlalu lama. Iya, karena umur jalan terus gitu ya. Sementara yang perempuan itu lebih ada pressure-nya kan untuk bilang gini, kapan sih merit? Udah lama kok sama si itu kok nggak merit-merit gitu. Hmm, Orang tuanya kan tuh, gitu biasa. benar-benar. Mm-mm. Halo buat teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa kalau mau nanya boleh nanti langsung ke kolom pertanyaan di story yang sebelum ini, biar pertanyaannya muncul bisa dijawab langsung. Ya, buat yang mau Yes. nanya langsung ditutup dulu live-nya, story sebelum ini, ketik pertanyaan, nanti muncul, langsung dijawab nanti oleh Kak WP. Kita lanjut dulu ya, masih lumayan Iya, banyak nih. Gak apa-apa lah ya, iya, jawabin dulu nggak ya. apa-apa. Pertanyaan yang berikutnya, gimana kalau punya pacar yang seiman, tapi Ah, orang ah. tuanya beda iman? Contohnya nanti kalau udah married harus sembayang gitu. Nah, ini tergantung penerimaan dari orang tuanya ya. Kalau orang tuanya menerima kita dengan baik, kita itu berarti ada pada posisi tawar di mana kita bisa ngomong. Boleh nggak Hmm. untuk item ritual ini nggak saya lakukan? Gitu. Tetapi kalau Hmm. posisinya penerimaannya terpaksa nggak baik, gimana mau menawar sesuatu kan nggak bisa gitu ya. Iya. Nah, ada baiknya hal-hal gini jangan dibicarakan last minute, ya. Jauh-jauh hari. Oh. Tidak waktu lamaran gitu kan bisa dibilang, oke saya menerima lamaran ini syarat dan ketentuan berlaku. Itu Hmm. lebih enak daripada mendadak terus bilang nggak mau gitu kan nggak enak. Kalau dia sudah tahu apa yang harus dihadapi, hati nuraninya keberatan, ya lebih baik dia ngomong jauh-jauh hari. Terus enaknya ngomongnya sama Ha-ha. siapa dulu nih? Sama pasangannya dulu ya berarti ya? Oke, pasangan posisi sudah harus jelas ya. Kayaknya saya nggak tenang hati nurani saya ngerjain itu. Habis sama itu terus makan malam bersama gitu loh diungkapkan. Bukan karena tidak menghormati, karena merasa hati nurani nggak tenang gitu. Boleh kok Hmm. seperti itu. Boleh Oke, dikomunikasikan. Ha-ha. ya. Oke, lanjut dulu ya sebelum masuk ke pertanyaan Iya. yang di stiker. Nah, ini seru nih. Zaman sekarang tuh banyak ya yang suka HTS atau hubungan tanpa status. Sebenarnya HTS itu baik nggak ya? Aku tadi barusan dapat quote yang bagus banget, cuman aku lupa siapa yang ngomong. Dia ngomong gini, sebenarnya orang itu nggak takut ngomong I love you. Orang itu Hmm. nggak takut. Tapi orang takut dengan jawabannya. Iya kan Oh, kalau ngomong I love you ya, ya, jawabannya ya. bisa jadi enggak gitu. Nah sebenarnya teman-teman yang HTS itu sebenarnya salah satu sisi bisa jadi mengalami ketakutan itu. Salah satu sisi gitu ya, Hmm. sama-sama ragu, sama-sama takut gitu ya. Terus kemudian model HTS yang lain adalah sebenarnya mereka udah punya partner masing-masing, tetapi mereka membutuhkan oksigen tambahan dari luar gitu ya. Aduh, saya ngomong bahasanya rodok nggak menyenangkan ya. Butuh dalam tanda kutip, butuh variasi gitu ya. Dalam tanda Hmm. kutip butuh variasi. Nah, ada yang kayak begitu juga gitu. Itu gambarnya nggak bisa dibalik ya. Tulisannya Eh, kebalik, nggak apa-apa. nggak bisa. Televisinya dibalik ya. Oh, coba ya nanti gimana ya? Belum ketemu Kak Enggak, caranya. enggak, ya, iya. Jadi Jadi sebenarnya, pertanyaannya yang iya jadi HTS-nya ini itu varian yang sebenarnya mana? nggak tahu sih, nggak jelas. Jadi pokoknya cuman kayak Varian HTS itu. sama-sama takut gitu, sama-sama takut Mm, mengungkapkan ya sudah kita HTS-an atau dengan kesadaran bahwa kamu sebenarnya udah punya partner, saya udah punya partner, tapi kita bisa saling memberi oksigen lah dalam hidup. mm. Nggak ditulis sih Kadang-kadang di itu terjadi. pertanyaannya. Iya, nggak ditulis. Boleh nanti mungkin yang nanya lagi Oke, biar lebih jelas. Ya, yuk, tapi ini coba ya kita bahas dulu nih. Kita baca dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang iya, masuk di stiker. Oh ya, kita bahas dulu yang ini nih, Pak. Nih, ini dulu. yuk. Gimana cara yang jomblo biar nggak jomblo terus di masa social distancing? Social distancing itu sebenarnya bisa dilihat sebagai apa ya, sebagai hambatan, tetapi juga bisa dilihat sebagai peluang. Saat ini tuh banyak orang itu waktu luangnya lebih banyak. Kenapa nggak PDKT dengan gagah berani gitu?
Ya kan? Benar Kalau juga, biasanya itu benar. orang sangat sibuk banget gitu, mau diajak ketemuan susah, mau ini banyak alasan. Nah, kalau sekarang nggak bisa ngajak ketemu, tetapi misalnya WA atau apa kan nggak ada alasan untuk bilang, gue sibuk banget, sibuk Hmm. apa gitu. Jadi Iya, iya benar juga ya. berjuanglah, perjuangkanlah gitu. Kan belum sampai harus berdarah ya, perjuangkanlah. Terus bisa nggak ini lagi ya? Apa namanya? Bisa nggak ketahuan ya kalau ngedeketinnya sekaligus beberapa orang. Ini berpengalaman kayaknya ini. Gue mesti tanya Alvin dulu gitu enggak sebenarnya. Zaman dulu belum ada Belum ada kayak gitu isolasi ya. kayak gini, belum ada. Belum ada. Ya, sebenarnya nggak salah kok mendekati beberapa orang kok. Sebenarnya nggak salah. Yang salah adalah mem-PHP secara serius beberapa orang. Itu baru salah. Benar, benar, benar. Ah, ah. Kalau buat kan kalau tujuannya ngedeketin kan biar lebih kenal, biar tahu, Iya, Mas wajar udah ini gitu nggak ya. apa-apa lah ya, Ah, ah. wajar ya. Iya, belum tentu jadi pacar. Siapa tahu jadi customer kan. Nah, Sekalian tuh usaha gitu. betul, dengerin yang jomblo. Masih banyak kesempatan justru di masa-masa seperti ini. Iya, siapa Kesempatan tahu jadi terbuka lebih customer, lebar. jadi yang lain, kan? Kalau ditolak, oke, saya mau nawarin asuransi boleh nggak? MLM boleh nggak? Atau jualan masker zaman sekarang. Atau jangan-jangan gini, kita berpikir gini, eh, iya ya, kayaknya kamu nggak cocok sama aku, tapi aku ada temen yang kayaknya cocok banget sama kamu. Nah, gitu kan bisa, Nah, kan? benar juga. Selalu. Jadi setiap kenalan yang kita buat itu pasti nanti ada manfaatnya. Betul, betul. Ira dari Surabaya, jomblo juga itu. Ira 84, single, yang single saya kenalin. Aduh, di sini ternyata banyak ya. Lanjut ya, Pak, pertanyaan Yuk, ini. lanjut. Yang berikutnya, yang udah masuk di stiker. Ciri-ciri cowok yang cuek, tapi sebenarnya sayang. Waduh. Cowok kalau saya nggak bisa cuek. Cowok kalau sayang, ini quotable banget. Halo San, itu juga single tuh berkualitas. Cowok kalau sayang nggak bisa cuek. Dia bisa pura-pura cuek, tetapi dia nggak bisa cuek. Karena kalau dia perhatian, perhatian itu akan mendorong dia untuk mengekspresikan perhatiannya. Cowok kalau kamu kasih sign, kamu kasih tanda ini perempuan, dan dia cuek, berarti dia nggak berminat sama kamu. Jujur kayak gitu. Ya. Secara jujur kayak gitu. Tuh. Oke, lanjut nih yang masuk dulu deh, yang kemarin ini masuk. Sebenarnya ini 2 pertanyaan sih aku jadiin satu aja ya. Sebenarnya boleh nggak hubungan dengan orang yang beda suku dan sama orang yang Katolik katanya? Oke. Saya jawab dulu yang beda suku ya. Beda suku itu tentu boleh-boleh saja, tetapi perlu diingat bahwa kalau semakin ada varian perbedaannya, maka penyesuaian makin harus intens ya. Gitu. Jadi ada daya tariknya, tetapi juga pasti ada harga yang mesti dibayar karena budayanya beda, values-nya beda. Dan orang tua kita, keluarga besar kita bisa terima nggak? Kalau keluarga besar kita bisa terima, berarti lampu hijau deh gitu. Tapi kalau keluarga kita berkeberatan, kita mesti memikirkan ulang ya. Gitu. Kalau dengan Katolik gimana gitu ya, Kristen dan Katolik nih. Ini saya jawab karena saya ada di konteks GKI. Bagi kami di konteks GKI itu tuh nggak masalah, karena saya juga sering memberkati bareng Romo sih. Gitu. Namun kemudian yang seringkali terjadi gini, setelah menikah, bisa nggak keduanya kemudian sepakat misalnya saling bergantian. Minggu pertama ke gereja kamu, minggu kedua ke gereja aku. Bisa, ya. Nah, kalau kami di GKI itu sering ketemu gini ya, dari gereja X dan Y, Katolik dan Kristen yang lain, akhirnya garis tengahnya ke GKI, dianggap yang tengah-tengah. Kadang-kadang kayak gitu bisa terjadi. Ingat, setiap perbedaan itu menarik, tetapi dia harus dibayar dengan kesediaan untuk saling menyesuaikan diri. Ongkosnya mahal. Betul. Ya, yang kalau jangankan ngomong yang bedanya jelas ya. Kadang-kadang yang secara ini sama aja, maksudnya misalnya sukunya sama, agamanya sama, secara kelas mungkin status ekonomi kurang lebih sama, itu aja penyesuaiannya banyak. Kadang-kadang perbedaannya juga banyak gitu. Ditambah dengan yang obvious kayak tadi, pasti lebih susah lagi. Tapi harusnya bukan jadi halangan, hanya
ada harga yang perlu dibayar. Harus Gitu ya, Pak dibayar. ya? Iya, Nah, iya. oke. Oke. Oke, lanjut ya. Kita ke Mm-mm. pertanyaan stiker yang udah masuk nih tadi. Bagaimana agar orang tidak dibutakan perasaan cinta? Waduh, kayaknya lagi bucin nih atau lagi... Kenapa sih orang bisa bisa dibutakan karena cinta? Karena dia dalam tahap kehausan yang optimal gitu. Jadi gini, Hmm, kalau si X satu pribadi itu sumber cintanya mestinya kan bukan cuma pacar kan. hmm, Ada orang tua, ada teman, ada sahabat, ada kerabat, banyak gitu. Nah, tetapi ketika sumber-sumber ini tidak memberikan apa yang dia mau, begitu dia dapat pacar, ini jadi sumber tunggal. Nah, ketika pacar itu sumber tunggal, maka dia berpotensi untuk membutakan mata kita, gitu ya. Khususnya untuk teman-teman yang Kristen atau Katolik, saya mau ngomong begini gitu ya. Kan kita pahami bahwa pasangan itu, pacar itu tidak menggantikan tempat Tuhan di dalam hidup kan, gitu kan. Tidak menggantikan kasih Tuhan. Dia bukan Tuhan ya, dia bukan berhala baru untuk hidupmu. Jadi betul, dengan betul. mengingat bahwa oke, Tuhan itu mengasihimu, ini salah satu sumber, maka orang akan terjaga dari kemungkinan dibutakan oleh cinta. Hmm, Biasanya mereka yang dibutakan oleh cinta melakukan hal-hal yang tak terbayangkan adalah orang-orang yang hanya punya satu sumber itu di dalam hidup mereka. hmm. Jadi kayaknya Bahaya. segala-galanya tuh hidup tergantung Ya, sama pacar iya, doang gitu ya. iya, iya. Dalam kondisi tertentu kadang saya paham kok orang tua nggak peduli atau anak kos barusan kuliah di Bandung dan yang lainnya. Hmm. Sehingga dalam kesendirian itu menemukan satu sumber tunggal, selalu ribut sama orang tua, sama pacar kok Hmm. selalu nggak ribut. Itu problem juga sih. Ya, 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 ya. Boleh kok Oke, sambil oke. minum kopi kok. Boleh. Duh, nggak ada Boleh. di sini. Kirim Oh, nggak dong ada ya. dari Surabaya. Aduh, ini brand yang nggak boleh nyebut brand ya, yang populer banget kok. Udah ada di kulkas. Diskon 50%. Pakai Grab ya? Yes, kan nggak boleh nyebut merek ini. Oh ya, ups. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, gimana terus? Lanjut, lanjut. Ini deh. Mm-mm. Ini dulu. Udah masuk nih. Kenapa banyak orang sampaikan setelah menikah lama yang tersisa hanya tinggal kasih sayang? Eh, Saya mau ngelihat pertanyaan ini dari dua sisi, boleh nggak? Sisi boleh pertama, dong. sisi positif dulu ya. Masih untung tinggal kasih sayang daripada nggak ada yang tersisa. Jadi masih Betul. untung kan Masih, kasih sayang itu banyak yang ngomong kayak gini ke saya. ya. Kami udah kayak kakak adik, oh Pak. Saya bilang, oh masih Hmm. untung kayak kakak adik, nggak kayak tetangga. Atau anjing kucing. Iya. Ya itu Alvin mana sih? Gue pengen tanya sama dia. Nggak ada. Lagi latihan. Nggak ada ya? Aman, jadi aman. Oke, aman, aman. Oke. Yang kedua, nah kita yang udah menikah kita tahu relasi itu memunculkan gesekan yang terus-menerus. Jadi wajar kalau suatu kali kondisinya rendah, kadang-kala naik gitu. Nah itu yang harus diperjuangkan agar seperti rekening di bank jangan sampai betul-betul defisit gitu. Itu yang harus diperjuangkan. Nggak Iya, iya, mudah, iya. tapi harus diperjuangkan. Gitu. Betul. Betul, betul. Jadi yang positifnya bersyukur ya, masih ada kasih Ya, sayang. masih ada. Masih ada. Jadi gini, yang sering terjadi, saya juga teringat gitu. Pasangan itu bisa saling bertoleransi, tapi setiap toleransi itu menggerus kreditnya gitu. Menggerus saldonya lah. Orang Ya, bilang nggak ya, apa-apa, ya, saya ya. ngalah, saya ngalah. Setiap kali ngalah itu sebenarnya menggerus saldo itu. Nah, kalau nggak ditambahin, nanti gerusannya lebih banyak daripada yang masuk ke rekening. Itu nanti jadi Apalagi, bermasalah ya. jadi apa? Jadi rapuh lah, jadi rentan. Nah, setiap relasi pasti punya masalahnya kok. Cuman Betul. tangguh atau rapuh itu aja sih problemnya. Ya, ya, ya. Betul, betul banget. Ya, Lanjut. terima kasih untuk kejujurannya ya. Lanjut ya. Nah, Yuk, ini deh. Ciri-ciri cowok yang suka selingkuh gimana, Kak?
ya selingkuh dia. Kalau sudah ada pengalaman dia selingkuh, ya udah itu ciri-cirinya gitu. Satu itu. Kedua, cowok yang suka berarti berulang kali ya. Saya membedakan dengan yang satu kali jatuh ya. Suka itu berulang kali. Dia itu hidup personalnya tidak accessible oleh diri. Dan dia jarang bicara soal itu. Gitu. Kadang dia suka menghilang tanpa alasan yang jelas kemana, nggak bisa dilacak. Kamu pegang HP-nya, dia udah kayak kena serangan jantung gitu. Jadi biasanya yang mau lakukan itu, dia cenderung menyembunyikan banyak hal dalam hidupnya. Gitu. Biasanya ada Pak Lukman. Saya langsung ingat koleksi saya Pak di sebelah sono Pak. Thank you ya Pak. Udah banyak banget pasti itu koleksinya. Bisa ada bikin 12 biji ada. Waduh. Seriously ada 12 biji. Iya. Nanti kalau ke Bandung tambah lagi. Gak boleh nyebut brand tapi ya. Iya, nggak boleh nyebut brand. Brandnya Pak Lukman aja ya. Yes, brandnya Pak Lukman. Yang banyak di toko buku itu. Yuk, gimana? Tapi bener nggak sih katanya kalau memang biasa orang udah sekali selingkuh, kecenderungan untuk mengulangi itu lebih besar? Kecenderungan mengulangi iya, tetapi bukan berarti dia tidak bisa berubah gitu. Nah kan harus diselidiki ini kenapa kayak begini, kenapa dia berlaku seperti ini gitu. Nah itu yang paling penting tuh. Ya. Sehingga kalau dia bisa dimaafkan, dia bisa berubah gitu loh. Kalau dituntaskan. Kasih menutupi segala sesuatu kan, itu yang perlu diingatkan. Gitu. Betul. Lanjut nih Pak. Tolong nasihatnya buat orang-orang kebelet merit karena kepatok umur dan kurang kasih sayang. Apa ya nasihat saya ya? Kamu udah terlambat lagi nggak apa-apa. Udah telat, nambah 2-3 tahun nggak apa-apa. Kok kayaknya pesimis ya? Enggak, bukan gitu. Saya tuh udah terlalu banyak klien yang karena kepepet menikah, ngambilnya jadi sembarangan. Gitu. Yang diambil, yang nggak cocok sama dia. Sama kayak saya masuk ke toko Kalibre, nyebutnya nggak apa-apa gitu. Kalau saya punya enough time, saya tahu kebutuhan saya tahu barang mana yang saya cari. Dan pas barang. Tapi kalau saya nggak tahu apa yang saya cari, saya keburu-buru, saya pasti asal samber aja. Yang mana yang mau gitu, yang mana yang suka gitu. Ya. Itu ada pertanyaan apa ya? Pak, ada teman saya wanita berselingkuh, ketahuan sama suaminya bilang mengampuni, tapi sikapnya seperti benci. Apakah lebih baik bercerai karena mereka sebenarnya hidup masing-masing sekarang? Enggak, jangan cerai dulu dah. Luka butuh waktu untuk sembuh. Walaupun tidak selalu waktu itu menghasilkan kesembuhan. Tapi untuk sembuh tetap perlu waktu. Ya. Ada pertanyaan lain nggak gitu ya? Ada. Akhirnya disebut banyak. Juga brandnya. Iya kan saya kan fans garis kerasnya gitu. Gimana nggak saya sebut gitu. Tuh. Jadi lanjut ya. Yang tadi apa? Yuk. Nasihatnya ya it's okay lah ya. Udah merasa terlambat, nggak apa-apa. Lebih baik menunggu. Udah, biarin betul, gitu. Ya? Betul gitu. Daripada nanti salah dan keliru gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, nasihat yang kedua adalah perluas pergaulan. Supaya sumber kasih sayang itu bukan cuma melulu calon pacar gitu. Masih ada teman-teman satu geng yang bisa naik gunung. Masih ada teman-teman yang bisa diving. Masih ada teman-teman yang bisa makan. Apapun gitu. Dan itu akan mengurangi perasaan sendiri atau lonely. Percayalah kalau kamu buru-buru memilih, kamu pasti salah. Ketika kita cepat, banyak yang terlewat. Betul banget itu. Tuh, lanjut ya. Terus ini dulu deh. Bagaimana jika kita sudah menolak teman yang suka sama kita tapi dia tetap nempel terus ke kita? Nah, kalau itu cowok, ya begitulah pria. Dia terus akan mencoba. Nggak apa-apa kok. Kamu tolak juga nggak apa-apa. Beneran, kamu tolak juga nggak apa-apa.
Itu hak setiap orang untuk mencintai, ya kan? Hak segala bangsa, nggak perlu minta izin, tetapi hakmu juga untuk menolak. Gitu. That's all. Tapi kalau di suatu hari kamu berubah, ya udah Pak, kayaknya dia serius banget sama saya. That's okay. Tapi nggak boleh karena kasihan ya. Nggak boleh karena kasihan. Jadi jangan karena kasihan, tapi sebenarnya nggak ini. Yang penting berarti tapi nolaknya juga harus ini ya Pak, apa namanya? Jangan Yang elegan. ayolah bener. Kan banyak bahasa Belanda yang elegan. Oh, ayolah. Sekarang Pak Lukman jualan masker. Sampelnya dong Pak. Tuh minta dikirim loh ke Surabaya loh. Belum punya kan maskernya? Belum. Kita loh itu kan. Ya. Kalau terus-terusan lumayan annoying Pak. Oke, blok aja, nggak apa-apa. Blok aja. Iya. Blok aja call-nya nggak apa-apa gitu. Nggak usah Itu dijawab kamu, aja ya. Gitu. Iya, nggak usah dijawab atau kalaupun blok aja, nggak apa-apa. That's okay. Tapi nggak perlu terlalu kasar kan, nggak perlu. Mencintai hak segala bangsa. Betul. Iya betul. Memang jadi kuncinya boleh jangan takut, apalagi cewek ya. Biasanya memang cewek suka nggak enakan gitu. Iya. Tuh gak dijawab dikejar terus. Lari aja, blok aja, udah. Blok. Leave it, gitu. Nah, kalau sangat mengganggu, ya lapor polisi dong. Lapor pendeta aja deh. Lapor pendeta juga boleh. Biasanya kadang saya pernah menengahi kasus-kasus kayak gitu. Dia udah nggak bersedia, tolong jangan dipaksa. Minta alamatnya Pak Japri ya. Kayak ngagel aja Pak, lebih gampang, bisa di-googling. Terima kasih. Langsung ya. Ya, thank you Pak. Pak, gimana biar cowok bisa percaya kalau kita nolak dia dengan alasan pengen fokus studi? Karena banyak cowok ditipu dengan alasan ini. Dia bilang, kenapa nggak mau pacaran? Ya. Kenapa nggak mau sekolah? Jawabannya gini, nggak mau pacaran, mau sekolah. Loh, kalau malam kan sekolah tutup. Baru dibilangnya UN udah nggak ada itu ya. Ya kalau sudah annoying, membahayakan dirimu, lapor pihak-pihak berotoritas sebelum lapor polisi, that will be okay kok. Gitu. Serius. Gitu. Saya pernah ya ada kasus di mana ya udah saya tengahin, tetap nggak bisa menjauh gitu. Terus ditungguin, diiniin, kadang-kadang udah mulai ancaman kekerasan. Pada saat itu saya sudah langsung memberitahu kalau ini terus berlanjut, saya minta dia melaporkan ke polisi. Seriously, kadang-kadang kayak gitu. Tapi semoga nggak sampai itu beres lah gitu. Ya, pastiin bahwa dia tidak sedang nagih utang ya ke kamu. Iya, jangan punya utang. Tapi kalau dari pengalaman sih memang yang penting kitanya juga. Jadi kalau sebagai cewek ya, aku sebagai cewek sih yang penting kita ngomongnya konsisten dan firm gitu. Maksudnya sorry ya. Iya. Jangan kayak nanti. Ya jangan nanti sekadang-kadang terkesan mau tapi sebenarnya enggak. Jadi kadang-kadang memang suka kasih mix signal juga gitu. Iya. Karena nggak tega ya, betul ya. Iya. Ini mau dijawab. Itu karena nggak. Tuh, mau dijawab dulu ini. Saya punya temen cowok dan punya pacar tapi deket banget. Kayak pacaran sering main gitu. Kemana-mana tiap pacar telepon dia selalu matiin nggak mau angkat. Hati-hati ya. Hati-hati untuk kamu kalau dia udah punya pacar, jangan berdua deh. Nggak enak misalnya. Hubungannya mau adik kakak, mau cece atau apapun tetap nggak enak. Benar. Ya, jangan. Jangan. Solidar sesama perempuan deh. Iya. Sebaiknya jangan pergi berdua, jangan terlalu dekat-dekat lah ya. Iya, karena masih beda gender sih. Tuh. Lanjut Pak, masih banyak nih. Oh ini yang tadi. Hampir keselak. Jadi kan kadang-kadang itu ada yang TTM-an itu sadar, bukan karena nggak berani jadian, karena masing-masing udah punya pacar gitu. Itu ungkapan, itu penggambaran aja, hanya ngerasa sesak di dalam relasinya. Itu karena kayak seperti orang sesak nafas terus dikasih bantuan oksigen tabung gitu loh.
kan jadi seger gitu loh. Tapi kan hidup normal itu kita nggak pegang oksigen tabung itu kemana-mana gitu. Maksud saya kayak gitu sih. Kadang-kadang ada yang TTM-an karena itu. Hmm. Tuh, terjawab ya, berarti ya. Iya. Lanjut nih. Iya, boleh. Sampai sejauh mana kita bisa mentoleransi kemarahan pasangan di masa pengenalan? Wih, Pokoknya dia nggak menyentuh tubuh kita, nggak memukuli, nggak melempar nggak barang. main fisik ya? Iya, nggak main fisik. Itu penting. Yang kedua, kata-katanya gitu. Lihat ketajaman kata-katanya. Kotor nggak dan yang lain. Kalau Kasar kata-katanya nggak? sangat kasar, kotor, terus-menerus, ya barangkali itu a bad sign. Itu tanda yang buruk. Gitu. Kadang-kadang perempuan itu dalam tanda kutip itu ngerasa gini, saya memang pantas kok Pak diperlakukan kayak begini. Saya nggak bisa jadi pacar yang baik. Belum tentu salahnya di kamu, bisa jadi salahnya di orang lain. Jadi Ini. Jadi intinya dilihat sign-nya itu biasanya sih memang verbal dulu ya kadang kalau Iya. Oh enggak, kadang-kadang ada yang langsung barbet-barbet kok. Ada. Terus Pokoknya kalau kalau begitu udah mukul, buruk langsung lah. tinggalin aja. Putus aja sih. Saran Kalau saya udah gitu. kalau sekali langsung bye-bye gitu ya. Iya, bye-bye Ya, gitu. kalau Itu fisik batas ya. itu batas. Ya. Itu masih pacaran gitu, apalagi kalau udah menikah nanti. Pasti bisa lebih dari itu. Terus kalau ngomong janji Pak nggak akan ngulangi lagi Kak. Ini Iya, emang boleh. Kalau mau diberi kesempatan sekali dilihat berubah nggak, kilaf nggak. Oke. Iya, iya. Itu Pak, ada yang nanya tuh, Pak, bisakah kalau kita sudah komit menggumuli satu orang pacaran di saat bersamaan dekat sama orang lain? Ya masih menggumuli kan belum jadian kan. Jadi kalau masih menggumuli menurut saya it's okay kok gitu. Bahkan yang udah pacaran pun bisa putus gitu. Tetapi sebaiknya putusnya itu kan bukan karena ada varian yang lain gitu. Putusnya itu karena memang ya saya nggak cocok. Diberhentiin dulu relasinya, beri waktu untuk diri sendiri, baru boleh menjalin relasi dengan yang lain kayak gitu. Jangan mau putus langsung nyambung lagi, putus lagi, nyambung lagi. Atau gitu jangan ya. sedia payung sebelum hujan, yang paling berbahaya itu. Seringkali banyak yang sedia payung sebelum hujan, gitu. Itu yang sebaiknya enggak dilakukan sih. Ya. Itu Pak bawahnya. Saya ada pertanyaan, biasanya kalau cowok lebih kuat di bagian logika, wanita perasaan. Ini mah biasanya. Apakah cowok harus berusaha lebih bisa balance perasaan dengan logika? Ini kan hanya biasanya. Ini tidak berlaku. Tapi nggak selalu begitu. Iya, silakan. Berlaku dari ya. pengalaman. Enggak, kalau buat aku sih nggak berlaku ya. Maksudnya betul mungkin lebih banyak cowok dengan logika, tapi nggak selalu sih. Cuman kalau ditanya harus berupaya untuk bisa balance ya dua-duanya sih ya. Nggak cowok nggak cewek memang nggak bisa. Maksudnya harus punya inilah wisdom gitu. Kapan perlu pakai logika, kapan perlu pakai perasaan. Betul nggak? Iya, setuju. Jawabannya udah pas. Ada Edo nih, tapi Edo sudah nggak lagi sendiri. Gitu, iya. Ya. Udah nggak available ada ya dia Edo. ya? Sayangnya enggak ya, Edo. Sayangnya udah nggak available ya. Gitu. Udah ya? Oh tuh, dia larang menstereotip katanya. Iya, stereotip itu memudahkan untuk memahami, tapi bukan begitu, bukan selalu harus begitu sih, gitu ya. Jadi jawabannya udah bagus banget. Jawaban yang bagus biasanya datang dari pengalaman, ya. Benar. Lanjut. Oke. Knowing that ya. Oke. Coba silakan. Oke, dari mana saya tahu intinya gitu kan saya dipanggil untuk menikah atau untuk stay single. Jawaban saya gini, mereka yang dipanggil untuk stay single dalam konteks pelayanan, mereka itu biasanya punya higher calling. Saya sebut higher calling dalam tanda kutip ya. Higher calling untuk mengerjakan sesuatu. Jadi jangan pernah bilang saya terpanggil selibat Pak ketika kamu barusan patah hati.
Enggak, kamu nggak terpanggil selibat, kamu sedang melarikan diri. Hmm. Jadi tanda kamu terpanggil selibat adalah dalam kondisi kamu bisa punya pilihan. Kamu menemukan higher calling untuk mengabdikan dirimu pada satu purpose tertentu. Betul. Itu kayak gitu. Tapi pertanyaan itu bagus gitu ya, karena nggak semua kita memang harus menikah sih, gitu. Saya kenal beberapa cowok baik, lurus ya, straight ya, memutuskan untuk nggak menikah karena mereka menyadari bahwa personality mereka itu sulit banget. Hmm. Jadi udah daripada gue melukai orang lain, gue tinggal sendiri. Ada yang kayak gitu. Betul, betul. Lanjut Pak, bagaimana cowok sudah menyatakan cinta kepada kita, tapi habis itu cuek aja dan menggantungkan tanpa Loh, kejelasan? habis menyatakan dia menuntut jawaban nggak? Itu yang paling penting. Atau dia menunggu jawabanmu, atau kamu diem dan dia bingung gitu. Dia menghindar itu karena dia takut kalau dekat mendengar jawabanmu tertolak, terus dia hilang. Itu kadang-kala bisa terjadi kok. Kadang-kala bisa terjadi. Jadi kalau kamu ngerasa cocok dengan dia, ya kasih sign aja supaya dia mendekat. Gitu. Kasih sign supaya dia mendekat. Tuh. Lanjut, how to love again after being hurt? Ya luka itu butuh waktu untuk sembuh. Ringkasnya itu saya sudah bilang minimal kita butuh setahun lah untuk menyembuhkan beberapa luka atau beberapa luka dalam proses menuju kesembuhan. Ada Bu Ika. Bu Ika terapisnya anakku. Anakku kan speech delay, terapisnya di situ. Halo Ibu Ika. Wah, lagi menyimak Iya, tuh katanya. thank you Bu. Salam untuk Pak Nono. Oke, gimana lagi? Yang tadi, apakah saya pasti akan selibat karena punya social skills yang buruk? Enggak. Beberapa orang social skills-nya buruk, tetapi di dalam kondisi buruk pun mereka masih bisa berteman dengan 1-2 orang kan. Gitu. Social skill yang buruk biasanya mereka tertarik dengan orang yang lebih cakap berrelasi dengan diri mereka. Dan kalau pas ketemu yang cocok, relasi itu bisa melatih dia untuk punya social skill yang lebih baik. Gitu. Betul. Oke, lanjut ya. Yuk. Bagaimana cara menjalani hubungan berpacaran yang sehat di zaman now ini? Ada beberapa batasan gitu. Prinsipnya gini, waktu berjalan dengan sendiri, keintiman yang bersifat fisik itu akan bertambah. Pasti dong. Ya. Nah, jadi seiring dengan waktu, makanya pacarannya kalau udah merasa cocok itu kalau bisa jangan jauh-jauh gitu, jangan terlalu lama. Yang kedua, hindarkan tempat-tempat di mana hanya ada kamu bisa berdua gitu loh. Kan nggak masuk akal kalau cuma mau ngobrol aja mesti check-in kan masuk akal. Hindarkan pergi liburan keluar kota berdua gitu. Menurut saya itu hal-hal yang penting. Pentingnya apa sih? Gitu. Pentingnya itu bukan sekedar soal menjaga keperjakaan, keperawanan. Bukan itu. Pentingnya itu gini. Kalau seks itu sudah masuk sebelum waktu, nanti seks itu dilihat sebagai jalan pendek untuk menyelesaikan masalah. Konflik, seks. Konflik, making love. Nah, cara seperti itu tidak akan terjadi dalam pernikahan. Betul nggak? Kalau kita lagi berkonflik kan kita enggan untuk melakukan itu kan? Gitu. Iya, betul. Justru bukan ini ya, bukan itu yang dicari kalau lagi ribut dengan pasangan. Iya, malah lari dari itu kan ya. Gimana cara ngasih sayangnya Pak? Oh, bikin tulisan dong. Please come. Ya menanyakan kabar lah, mengirim sesuatu untuk dia, itu kan sayang. Nah. Gimana Idealnya Pak? pacaran Ini berapa? Gimana? Yuk, silakan. Yang tadi, yang di atas ada yang belum terjawab nih. Gimana caranya tahu kalau dia itu jodoh yang Tuhan kasih buat kita atau bukan? Iya. Kan kalau kita berulang kali ngomong itu ya, di jodoh itu ada kehendak Tuhan, ada selera kita. Jadi pastiin dia ada di dalam kehendak Tuhan. Kalau kamu Kristen atau Katolik, dia seiman dengan kamu. Kemudian yang kedua ada aspek selera dan kecocokan yang penting gitu. Dan itu hanya bisa teruji lewat jalur teman, sahabat, dan pacar. Jangan loncat gitu.
Kalau kamu loncat, kemungkinan besar kamu akan jalan dengan orang yang salah. Kalau loncat ya, seringkali kan kayak gitu. Hmm. Kenal di media sosial terus langsung udah mau pacaran, menurut saya kan salah. Hmm. Ganteng Hidup nggak soalnya seindah. atau cantik gitu. Biasanya kalau laki-laki cantik sih, kayak gitu. Biasanya, tanpa mencoba membuat stereotip tertentu ya, kayak Hmm. gitu. Iya. Terus ini, bagaimana menghadapi orang tua pacar yang tidak setuju karena perbedaan ras? Oh, ini mirip sama yang tadi. Iya, gini loh, kalau udah tahu bahwa keluarga kita itu sulit untuk menerima yang berbeda, tolong kalau menjalani relasi dengan yang berbeda itu dikenalinya jauh-jauh hari. Hmm. Supaya generalisasinya sedikit terhapus. Kalau udah sangat serius baru dikenalin, menurut saya salah, Hmm. sudah salah strateginya gitu. Seringkali yang terjadi adalah salah strategi sudah. Tahu kemungkinan orang tua nggak setuju, langsung didesak. Des. Ya orang tua pasti tidak akan setuju dong. Terus Orang kalau tua udah nggak kayak akan gitu setuju. gimana Pak? Misalnya bukan Hmm, cuman urusan beda ras ya, misalnya hmm, udah hmm, terlanjur pacaran, tapi ternyata hmm. orang tua nggak setuju ya, strateginya udah salah gitu. Iya, nah yang terjadi adalah begini ya, uh, ketidaksetujuan orang tua itu prinsipil atau selera, itu menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan. Selera itu Hmm. dia hitam, dia Hmm. keriting, dia apa gitu ya. Kalau persetujuan orang tua itu prinsipil, dia nggak bisa kerja nih, dia orangnya bukan orang yang baik nih. Nah itu boleh Hmm. dipertimbangkan. Jadi itu Hmm. saya sangat menyarankan kalau kamu udah dekat, tolong waktu deket itu udah cerita. Mam, Pak, ini aku dekat sama orang ini. Belum tentu jadi, tapi Hmm. aku dekat. What do you think? Gitu loh. Hmm. Kalau orang tua kasih clear sign gitu. Oh, ini orang ini ya? Beda sama kita ya? Iya, Mam. Tapi tolong deh kenal dulu ya. Nggak semua orang kayak gitu. Hmm. Jadi Iya, kebanyakan itu iya. udah salah strategi sejak awal gitu. Iya, iya, iya. Tahu-tahu nyodorin aja ini orangnya gitu. Gimana sih? Gitu. Terus ini, kalau secara fisik ada kekurangan, boleh nggak berharap dengan yang sempurna? Karena jarang orang yang mau dengan yang ada cacat fisik. Ada banyak banget. Beberapa lah, kalau bilang banyak banget susah. Orang yang mau berelasi dengan orang yang ada keterbatasan fisik. Tapi itu butuh penerimaan hati yang besar ya. Hmm. Ada kok. Kamu googling, saya ingat, aduh namanya Ibu Maria siapa, pernah masuk majalah Bahana juga gitu. Mohon maaf dia kecil, suaminya ukurannya normal, begitu ada. Hmm. Nick, siapa sih namanya? Nick Vujicic ya? Itu kan Oh, gitu, dia iya, punya iya, banyak iya. Cici. keterbatasan, Ha-ha. istrinya kelihatannya kan sangat-sangat normal gitu. Normal, Nah, iya, yang iya, paling iya. iya, yang paling penting adalah self image-mu, citra dirimu gitu. Bahwa memang Hmm. ada keterbatasan fisik tertentu, tetapi itu bukan segala-galanya tentang hidup. Hmm. Selalu Tuh. diingat itu ya, untuk teman-teman yang bergumul dengan handicap tertentu, jangan biarkan satu handicap mendefinisikan keseluruhan hidupmu. Saya jadi ingat salah satu staf susnya milenial Pak Presiden kan ada yang apa ya, kalau nggak tuli, ini kata yang dipilih oleh teman-teman sendiri, ada yang ya seingat saya tuli ya, seingat saya ya punya keterbatasan fisik tertentu. Hmm. Tapi itu tidak mendefinisikan hidupnya gitu. Betul, betul. Hidupnya didefinisikan oleh banyak prestasi lain. Itu yang penting sih. Jangan fokus pada kekurangan ya, Pak ya. Iya, Betul nih, kita tinggal 10 menit lagi. Jadi kita coba iya, jawab ya iya, sebanyak-banyaknya. Ini iya. kalau kalau laki-lakinya serius tapi salah satu orang tua nggak setuju dengan alasan nggak srek dari awal ngeliat padahal belum even kasih kesempatan. Oh ini nyambung Iya yang tadi. kan, yang tadi kan gitu ya. Kalau gitu Mm-mm. coba buat event makan malam bersama supaya bisa ngobrol-ngobrol lah. Gitu. Ya, makanya pentingnya untuk memperkenalkan secara dini orang yang dekat dengan kita itu sih. Iya, iya. Betul. Saya ada yang di stiker lagi ya, ada yang belum terjawab soalnya. Iya, Eh, ini idealnya menikah di usia berapa, Pak WP? 26.
26 untuk cewek, 26. cowok, atau dua-duanya? Bagi saya perempuan 23, 24, that will be okay. Itu ideal ya, nggak selalu yang ideal terjadi. Kenapa saya bilang 26 gini loh, dari pengalaman aja. Saya tuh nikah di usia 29 atau 30 gitu. Agak telat sih memang itu. Sekarang ya ketika saya lihat tuh anak-anak saya masih kecil ya. Teman-teman yang lain anak-anak lain udah gede gitu. Itu Iya. yang ideal gitu ya, yang ideal. Nggak selalu hidup harus ideal sih. Kalau mengingat Betul. usia hidup kita dan tumbuh kembang anak, ya sebenarnya idealnya cowok di usia 26 gitu dan udah menikah. Ya, ya, ya. Dari Tapi sisi kalau nggak itu ideal, lebih dari nggak sisi ideal bukan biologis berarti lah ya. salah. Ah, Lebih betul, soal betul. anak usia berapa, kita nanti gimana gitu. Tuh Pak, udah Pak, tapi nggak diajak ngomong, kasihan cowoknya dong. Ini nyambung yang tadi. Kasihan ya. Udah kalau gitu ajak ngobrol cowoknya gimana nih. Kayaknya orang tua saya nggak bisa terima. Ada yang sampai menikah gini kok. Sampai menikah tuh orang tuanya nggak hadir. Ada. Hmm, Nggak hadir ada ada. ya? Dan mereka siap dengan resiko itu ada. Tapi ada juga yang karena mempertimbangkan orang tua, maka terus nggak jadi. Gitu. Iya. Ada Sandra. Single berkualitas banget. Pak, Yuk. tips ketika masih mencintai mantan, ciri-ciri sudah siap menjalin hubungan dengan orang yang baru. Nggak apa-apa kok mencintai mantan kok. Nggak apa-apa. Tapi Tapi, sadarilah bahwa kamu nggak punya masa depan dengan dia. Jadi hmm, mau berapa banyak waktu yang kamu ingin habiskan untuk seseorang yang kamu nggak akan punya masa depan untuk dia. Karena hmm, misalnya dia sudah memilih orang lain. hmm, Jadi please think iya. about it. Jadi konsentrasinya itu bukan menghapuskan rasa cintanya, enggak. Tetapi juga selain mencintai, pertimbangkan sisi yang lain. Kamu nggak punya masa depan kok bersama dia. What do you think? Hmm, betul, betul. Eh, Investasi aja kita pikirkan yang ada masa depannya kan? iya, Ya kan? iya Masa ada benar. investasi kita nggak mikir masa depan? Enggak lah, apalagi soal pacaran. Jangan sampai terbawa perasaan, malah merugikan diri sendiri. Betul. Milih Eh, investasi yang pasti nggak ada masa depannya kan? Ya, orang mohon maaf menyebutnya bodoh gitu ya. nah, Mohon maaf ya. aduh, Saya nggak tega terus, ngomongnya. tapi udah diomongin juga. Iya, kan dengan permohonan maaf sudah. Ah, ah. Gimana caranya ngebedain gaslighting dengan toleransi? Terus gimana caranya menghindari gaslighting dalam hubungan? Bantuin saya dulu dong definisinya gaslighting itu kayak gimana sih? Saya Sama saya takut juga. salah memahami gitu. Saya takut ada term yang bisa dimaknain secara berbeda gitu. Sama Pak, saya Gitu. juga kurang paham, nanti coba ya. Ah, Biar yang ah, nanya ah. nanti ini ya, ini dulu. Oke. Diperjelas ya kalau masih ada waktu. Ah, Nah ah, ini dulu ah, deh Pak, ah, yang ah, tadi Sandra terakhir ah, nanya, Bapak ah. menyinggung Dan, tentang ah, difficult ah, person. ah, Maksudnya ah. definisi difficult person secara umum. Jadi gini, ada orang-orang yang memang dia dikenal sebagai orang yang sulit oleh orang lain. Sulit itu tidak tertebak emosinya, tidak tertebak jalan pikirannya. Hmm. Hmm. Selalu kalau dia hadir, hampir pasti selalu ada masalah gitu. Nah, orang-orang seperti ini biasanya dia tidak bisa mengenali kesulitannya. Dia bisa Hmm. dikenalin oleh orang lain gitu ya. Nah, ketika ada teman baik yang sudah memberi informasi, kalau kamu masuk tuh kok selalu nggak pas ya, katamu selalu keliru ya. Nah, itu tolong didengerin. Bukan berarti dia tidak punya masa depan, bisa aja gitu ya. Tetapi dia butuh cermin dari orang-orang di Hmm. sekitarnya. Karena saya selalu Iya, paham iya. tiap orang itu punya uniqueness tersendiri kok, gitu. Tetapi kalau rata-rata bilang dia orangnya susah, kita perlu bercermin. Kita perlu input yang real, yang penuh kasih dari orang-orang yang dekat kita. Gitu. Kayaknya ini satu pertanyaan terakhir deh. Karena waktunya udah Iya. mau habis daripada nanti mendadak Ah, cut off. ah, ah, ah. Jangan Pak, gimana tetap pede di pertemuan keluarga saat ditanyain. Saat jomblo ditanyain terus. Kapan merit?
Bilang, mulai dari jawaban yang paling soft adalah doain ya segera dapat pasangan. Sudah. Atau jawaban yang kedua, tolong dong saya dibantu kenalin seseorang. Jadi supaya lebih bermanfaat, berfaedah gitu loh. Ada yang ingetin di save ya. Oke, nanti kalau begitu kami log out, Yuliana akan save. Nanti ada Save opsinya, ya. bisa di-upload gitu. Ya, oke. Thank you ya Pak. Yeah. Buat waktunya, nggak kerasa Thank you banget ya. Sudah hampir sejam, 1 jam nih. Oke. Udah banyak yang ditanyain, udah banyak yang terjawab juga. Tapi teman-teman, KWP ini seharusnya datang ke Cornerstone bulan Maret kemarin. Tetapi sehubungan dengan adanya lockdown ini, jadi acaranya dibatalin. Jadi buat kalian yang mau KWP datang ke Bandung 2020, silakan follow Instagramnya @wahyupramudia, terus tulis, Kak, ke Bandung ya, harus datang ke Cornerstone 2020. Oke? Pesan sponsor nih. Yes. Oke ya. Jangan lupa di-save ya nanti kalau saya out ya. Ya, thank you banget ya. Thank you semuanya. Thank you banget ya. See you ya teman-teman ya. Ya, stay safe, stay healthy. God bless. Oke, God bless ya. Sebelum putus saya keluar dulu ya. Thank you. Bye-bye semuanya. Yo. Sekali lagi, thank you semuanya yang udah nonton. Bakal di-save, bakal masih ada live-nya sampai 24 jam ke depan buat yang mau nonton. Oke, segitu aja. Sampai ketemu di Instagram Live Cornerstone yang berikutnya dengan tamu-tamu yang lain. Stay home, stay safe, stay healthy, jaga kesehatan. Bye semuanya, and God bless.